Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin, amma ba'd. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar semuanya? Insyaallah Bapak berharap anak-anak kelas 7 semuanya di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Jangan sampai kita karena lama belajar dari rumah kita menjadi lemah semangat. Jadi tetap semangat ya semua untuk teman-teman kelas 7 ya, jangan sampai semangatnya menurun. Nah, anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, perhatikan ya, yaitu mengenai transformasi energi pada makhluk hidup. Apa sih kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin? Kaitannya ya, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian energi, bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Ya. Nah, di sini makhluk hidup ketika dia melakukan usaha, maka dia butuh energi. Tentu teman-teman sendiri sudah memahami hal ini. Ketika kita mau makan, ketika kita mau minum, ketika kita berjalan, kita bekerja, kita butuh energi. Ya. Nah, teman-teman, ya, transformasi energi ini atau perubahan bentuk energi ini, kemarin kita sudah bicaranya dalam bentuk benda mati semuanya, benda elektronik, bahwa energi itu dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, ada dari energi kimia berubah menjadi energi listrik, energi listrik berubah menjadi energi gerak atau panas atau yang lainnya. Dan juga kita sudah kemarin memahami bahwa dalam hukum kekekalan energi, energi itu tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi energi itu berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, di dalam makhluk hidup pun berlaku hal yang sama, teman-teman. Bahwa di dalam makhluk hidup ya ada perubahan bentuk energi ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, apa itu? Kita pelajari kemarin, sudah kita singgung sedikit, yaitu dalam metabolisme. Bahwa perubahan bentuk energi atau transformasi energi, ketika kita bicara dalam makhluk hidup, maka dia berlangsung dalam proses metabolisme, yang artinya adalah perubahan. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metabol. Ya, berasal dari kata metabol. Nah, teman-teman, di sini dalam bahasa Yunani, metabolisme sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Apa sih maksudnya? Nah, anabolisme itu lebih kepada kompleks kesederhana. Ya, jadi dari molekul kompleks dia akan menjadi materi yang lebih sederhana. Melalui proses apa itu? Melalui proses fotosintesis. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, katabolisme, kebalikan dari anabolisme, yaitu proses pembongkaran molekul yang relatif besar menjadi lebih kecil, misalnya pencernaan makanan dan respirasi. Ya. Kita lanjutkan. Tadi fotosintesis itu merupakan bagian dari anabolisme, ya, proses pembentukan energi di mana disusun ya dari molekul sederhana ke molekul yang lebih kompleks, ya. Penyusunan materi yang lebih kompleks. Di sini materi sederhananya dalam fotosintesis itu adalah air dan karbon dioksida. Jadi air dan karbon dioksida ini dianggap sebagai molekul yang sederhana, ya, senyawa yang sederhana, H2O dan CO2. Ya, H2O dan CO2. Air dan karbon dioksida. Air molekul senyawanya adalah H2O,
karbon dioksida, senyawa molekulnya adalah CO2. Dalam proses fotosintesis, ya, tumbuhan dibantu oleh cahaya matahari dan juga klorofil yang berada pada tumbuhan. Nanti teman-teman pelajari di kelas 8 pada pelajaran struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ya. Bahwa fotosintesis itu merupakan pembentukan glukosa. Apa itu glukosa? Yaitu C6H12O6. Ya, dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Dan di sini makanya kenapa kalau kita dekat dengan tumbuhan, tanaman, kita akan merasa lebih segar. Kenapa? Karena pada siang hari dari mulai pagi sampai sore, ya, ketika dia dibantu oleh cahaya matahari, tumbuhan menghasilkan oksigen, teman-teman. Makanya kalau kita dekat tumbuhan di pagi hari, seger banget kan kita, ya. Ya, beda kalau nanti di malam hari, ya, teman-teman perhatikan. Di sini fotosintesis, sekali lagi kita harus lihat, dia berasal dari apa? Berasal dari dua senyawa, air dan karbon dioksida. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh cahaya dan klorofil menghasilkan C6H12O6 atau glukosa, ya. Makanya kadang-kadang kalau kita bisa dapati ada madu manis, ya, itu adalah glukosa, ya, pada tumbuhan. Kemudian juga kita bisa mendapatkan pada tumbuhan adanya oksigen. Makanya penting bagi kita, teman-teman, untuk memiliki tumbuhan di sekitar rumah kita. Makanya ibu-ibu kamu, ya, umi-umi kamu itu senang untuk memelihara tanaman. Kenapa? Karena menyegarkan, ya, membuat segar. Ya, teman-teman di rumah juga sama yang kelas 7, jangan malu-malu untuk merawat tanaman. Jangan kira itu hanya pekerjaan perempuan, ya. Silakan yang memiliki hobi tanaman, ya, mungkin bisa menjadi petani yang sukses, ya. Mungkin bagi sebagian orang petani itu dianggap sebelah mata, padahal, ya, kemarin Bapak sudah melihat ada video tentang petani milenial yang mampu menghasilkan 500 juta sekali panen. Nah, silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin menjadi seorang petani yang sukses, ya, secara dunianya maupun akhiratnya. Nah, silakan dicoba, teman-teman, ya. Nah, jadi jangan sampai kita itu terhadap tanaman yang namanya pertanian menjadi alergi, ya. Kalau bisa teman-teman menjadi bagian dari orang yang menjadi petani yang sukses, ya. Selanjutnya, ya, dalam mencerna makanan, makhluk hidup tidak bisa mengubah energi kimia, ya, menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Ya, di sini manusia itu mencerna makanan ada 3 zat nutrisi yang mungkin yang dianggap sebagai nutrisi yang besar, ya, nutrisi yang besar, yaitu karbohidrat, protein dan lemak. Nah, karbohidrat sendiri sebagai sumber tenaga, protein membantu pertumbuhan otak dan tubuh, lemak menjadi glukosa nantinya, dan saat tubuh membutuhkan energi dia akan dipakai, ya. Nah, prosesnya bagaimana? Jadi ketika kita makan nasi, molekulnya akan dipecah, ya. Tadi C6H12O6 itu bukan molekul yang sederhana, tapi ada lebih yang kompleks lagi, yaitu tadi karbohidrat. Nanti karbohidrat ini akan diubah lagi menjadi glukosa C6H12O6, ya. Kemudian diserap dalam darah, baru diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Nah, dalam pencernaan makanan atau katabolisme, ikatan kimia nutrien itu merupakan energi kimia yang disimpan dalam bentuk ATP. Jadi kalau energi dalam proses ikatan kimia atau katabolisme, ketika kita mencerna makanan, energi yang digunakan satuannya bukan lagi joule tapi ATP. Biasanya kan kita kalau menghitung energi, berapa besar energinya, kita hitung dalam bentuk joule, ya. Tapi dalam bentuk proses energi ikatan kimia ini, dia dibentuk dalam bentuk satuannya adalah ATP. Yang terakhir adalah mengenai respirasi, merupakan proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi.
mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat digunakan langsung melalui reaksi respirasi sel. Nah, kebalikannya teman-teman. Kalau tadi pada fotosintesis ya dengan bantuan matahari dan klorofil melalui senyawa karbon dioksida dan air menghasilkan glukosa dan oksigen, maka pada proses respirasi ya di sini glukosa yang ada dalam tumbuhan ya dan bantuan senyawa oksigen ya maka dia akan dipecah menjadi karbon dioksida dan air. Makanya kapan ini terjadinya? Ini terjadinya biasanya pada saat kalau tumbuhan ya, pada tumbuhan akan terjadi pada malam hari sampai pagi hari. Makanya kalau kita pegang pertama ya, pada tumbuhan biasanya pagi hari ada air atau embun ya, atau kalau malam teman-teman pegang deh, coba tumbuhan malam-malam pasti ada air basah ya, basah. Ya, kenapa? Karena di situ dia sedang melakukan proses respirasi sel. Kemudian kalau teman-teman ya tiduran di mana? Di rumput malam hari, teman-teman itu tidak akan merasa segar. Kenapa? Tapi akan merasa lemas. Ya, akan merasa apa? Lemas. Kenapa? Karena tumbuhan sedang tinggi-tingginya menghasilkan karbon dioksida. Yang kedua, tumbuhan sedang tinggi-tingginya memerlukan oksigen. Ya, manusia ketika dia bernafas ya mengeluarkan apa? Karbon dioksida, sama seperti proses respirasi sel ini ya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman tidak akan mendapatkan karbon dioksida ketika malam hari, tidak akan mendapatkan oksigen ketika malam hari ya, sehingga apa? Sehingga teman-teman tidak akan merasa segar. Kenapa? Karena yang dihirup adalah karbon dioksida sehingga menjadi lemas ya. Makanya kalau kita di malam hari jangan tiduran dekat dengan tumbuhan. Kenapa? Karena kita menjadi lemas teman-teman. Bangun pagi pun kita akan lemes ya gitu. Dan pada manusia pun ya sama teman-teman, pada manusia pun prosesnya seperti ini juga, respirasi atau proses bernafasnya yang dihasilkan adalah karbon dioksida dan uap air. Coba teman-teman ketika kita tiupkan pada jendela seperti itu, maka kita akan dapati jendelanya memiliki uap ya. Kemudian kalau kita pegang basah, itu uap air. Ya, itulah yang disebut sebagai proses respirasi sel ya pada manusia. Kalau pada tumbuhan tadi sama, rumusnya sama seperti ini juga ya. Rumusnya sama seperti ini juga, yaitu glukosa dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air ya. Jadi pada tumbuhan, manusia, hewan sama proses respirasi selnya. Nah, sedikit Bapak ingin menjelaskan tentang terampil IPA 5.2 pada halaman 231. Di situ ada percobaan uji SAK ya, SHCHS, yaitu tentang menguji apakah sebuah tumbuhan ya menghasilkan menghasilkan amilum dalam proses fotosintesis atau tidak. Ya, membuktikan terjadinya proses fotosintesis dengan bantuan cahaya pada tumbuhan. Ya, di sini dia prosesnya yang pertama adalah tumbuhan itu akan direbus terlebih dahulu, di mana salah satu daun ada yang biasanya akan ditutup dengan menggunakan biasanya bisa selotip, bisa juga dengan double tip atau yang lainnya yang bisa menutup bagian daun. Kemudian ada daun yang tidak ditutup. Daun tersebut akan direbus teman-teman, direbus pada air mendidih. Kemudian setelah itu akan ditetesi dengan alkohol. Supaya apa alkohol ditetesi? Pertama, untuk yang direbus supaya sel-selnya itu menjadi zat hijau daunnya atau amilumnya dia akan terkumpul pada satu tempat. Kemudian ketika ditetesi oleh alkohol maka dia akan terikat ya, akan terikat. Kemudian kita tunggu sampai zat warna hijau daunnya hilang ya. Kemudian nanti setelah itu akan ditetesi dengan cairan lugol. Jika warnanya berubah menjadi ungu,
maka tandanya daun tersebut memiliki amilum. Maka kalau memiliki amilum berarti terjadi proses fotosintesis, ya, terjadi proses fotosintesis, ya. Itu pada terampil IPA 5.2. Kita tidak bisa melaksanakannya ya untuk saat ini karena masih di rumah. Mungkin teman-teman bisa cari videonya nanti untuk tambah pengetahuannya ya, untuk lebih tahu lagi, lebih lanjut lagi, ya. Mudah-mudahan ya teman-teman semuanya tetap sehat dan selalu semangat. Insya Allah pekan depan kita akan mengikuti penilaian harian ya untuk kelas 7, baik 7A maupun 7C. Untuk pekan depan penilaian harian bab 5. Ini adalah bab terakhir pada semester ganjil. Maka untuk setelah penilaian harian kita akan Google Meet ya untuk kembali menjelaskan soal-soal ya yang mungkin akan muncul pada penilaian akhir semester. Kita akan bahas bersama-sama ya. Nanti kalau ada soal yang tidak jelas atau ada soal yang belum paham, kita ulangi kembali penjelasannya ya. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk kedepannya, untuk hari ini tugasnya seperti biasa teman-teman, yaitu ke latihan ulangan bab 5 ya, latihan ulangan bab 5 yang bagian A saja ya, yang pilihan gandanya saja nomor 1 sampai 30 ya, nomor 1 sampai 30. Dan seperti biasa kalau teman-teman perhatikan, penilaian harian itu selalu Bapak ambil dari soal ini sebanyak 10 soal ya, sebanyak 10 soal. Dari 1 sampai 30 akan diambil 10 soal untuk ulangan ya. Dan biasanya Bapak akan ngambil soalnya yang ada yang mudah juga, ada yang sedang, ada yang sulit ya. Tapi lebih kebanyakan yang nalar yang Bapak ambil ya, yang nalar. Demikian teman-teman, silakan belajar ya untuk ulangan pekan depan, dan juga untuk tugasnya yang bagian A ini silakan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.